Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita telah membahas translasi, refleksi, rotasi, dan bagian terakhir adalah dilatasi. Nah, kali ini kita akan bahas dilatasi. Tentunya kalian pernah melihat pas foto yang ukurannya bervariasi. Misalnya ukuran awalnya dapat diperbesar ataupun diperkecil sesuai permintaan. Ini merupakan salah satu contoh dari dilatasi. Perhatikan gambar pertama. Pada saat cahaya senter mengenai bagian tangan kita, maka bayangan dari tangan kita itu akan diperbesar berdasarkan arah cahaya yang mengenai tangan kita. Nah, di mana pusat cahayanya ini adalah pada senter. Nah, untuk gambar yang kedua, gambar bumi ini merupakan ilustrasi dari bentuk bumi yang asli, di mana bentuk bumi yang asli kita perkecil sedemikian hingga menjadi bentuk yang terdapat pada gambar. Contoh yang memberikan merupakan contoh yang berkaitan dengan dilatasi. Nah, pada koordinat kartesius, di mana yang mendatar adalah sumbu X dan sumbu Y, di sini terdapat beberapa gambar dengan pusat pada gambar ini adalah O, sama halnya dengan pusat pada senter yang telah menjelaskan sebelumnya. Nah, misalkan ini adalah gambar asli, maka ada dua bayangan yang mungkin pada gambar yang pertama. Nah, dua bayangan yang mungkin adalah gambar yang diperbesar dan gambar yang diperkecil. Untuk gambar yang kedua, misalkan ini adalah gambar asli, maka setelah didatasi ada beberapa bentuk gambar yang mungkin. Gambar pertama, kedua, ketiga. Tetapi perbedaan dari dua gambar tersebut, untuk gambar yang pertama, bayangan-bayangannya berada sepihak dari pusatnya. Sedangkan untuk gambar yang kedua, gambar asli dengan bayangannya itu tidak sepihak dengan pusat dari dilatasinya. Untuk menentukan mengapa sedemikian hingga gambarnya ada yang diperbesar atau yang diperkecil, dan ada yang sepihak dan ada yang tidak sepihak, mari kita pahami apa itu dilatasi. Dilatasi dalam bahasa artinya perkalian, di mana dilatasi merupakan transformasi yang dapat mengubah ukuran berdasarkan skala dari suatu bangun geometri yang dapat diperbesar ataupun diperkecil berdasarkan skalanya, tetapi tidak mengubah bentuk bangun tersebut. Nah, beberapa hal yang perlu kalian ketahui berkaitan dengan dilatasi. Yang pertama, memiliki pusat dilatasi. Dalam hal ini adalah pusat O 0,0. Ini yang akan kita bahas. Yang kedua, memiliki faktor skala. Nah, faktor skala yang dimaksud adalah skala yang dapat membuat suatu bangun tersebut membesar atau mengecil, di mana notasi dilatasi dengan titik pusat O 0,0 dengan faktor skala K, kita misalkan K ini adalah skalanya adalah O, K. Jadi O ini adalah pusat, sedangkan K adalah skalanya. Beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Jika K lebih dari 1 dengan nilai K itu adalah bilangan bulat positif, maka bayangan akan diperbesar dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Kita misalkan bangun yang disebutkan dalam hal ini adalah titik koordinat A negatif 2,1. Jadi yang pertama kita akan gambar negatif 2,1. Ini adalah titik A, kemudian pusatnya adalah O 0,0 dengan faktor skala 2. Nah, ingat, dilatasi artinya perkalian. Jadi kita akan mengalihkan titik A negatif 2,1 dengan skala 2 dengan cara
Masing-masing titik pada sumbu X dan sumbu Y kita kalikan dengan 2. Jadi negatif 2 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah negatif 4. Dan 1 jika dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 2. Maka diperoleh bayangannya A aksen adalah negatif 4,2. Ini adalah A aksen. Apa maksudnya dengan faktor skala 2? Artinya adalah jarak awal dari titik pusat ke titik awal itu 2 kali dari jarak awal titik pusat ke bayangannya. 2 kali. 1, 2 kali. Untuk nilai K di atas 0, di bawah 1, artinya bayangannya diperkecil dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Artinya nilai K ini adalah suatu pecahan yang di bawah 1 di atas 0 dan pecahannya adalah pecahan bernilai positif. Contohnya untuk titik A 6, negatif 4 yang didilatasikan pada pusat O dengan faktor skala 1/2. Jadi kalau nilai A nya 6, negatif 4 kita gambarkan, maka titik A nya di sini 6, negatif 4. Kemudian pada pusat O 0,0. Jadi maksud dari titik A didilatasikan pada pusat O 0,0 dengan faktor skala 1/2. Pertama kita hitung dulu jarak dari pusat ke gambar aslinya, dalam hal ini A 6, negatif 4. Jika kalian menggunakan mistar, maka kalian akan mendapatkan bayangannya. Kemudian di sini faktor skala 1/2, artinya jarak dari titik pusat ke bayangannya itu adalah setengah dari jarak dari titik pusat ke titik aslinya. Jika kita hitung garisnya ini melewati 6 kotak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dengan faktor skala 1/2 kita tinggal mengambil setengahnya, 1, 2, 3. Maka kita dapatkan A aksennya adalah 3, negatif 2. Jika K lebih dari negatif 1 kurang dari 0, maka bayangannya akan diperkecil dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan dengan bangun semula. Jadi maksudnya nilai K-nya itu pecahan dan di atas negatif 1 di bawah 0. Contohnya adalah jika titik A pada contoh sebelumnya yaitu 6, negatif 4 kita dilatasikan dengan faktor skala negatif 1/2. Jadi jika titik A 6, negatif 4, dalam hal ini titik A nya, kemudian dari pusatnya O negatif 1/2, ini tadi jaraknya itu ada 6. Nah, maka negatif 1/2 itu berarti arahnya berlawanan dari titik aslinya. Bayangannya akan berada di seberangnya. Nah, dalam hal ini setengah dari 6, negatif 4 itu dapat kita peroleh negatif 3,2. Ini adalah nilai A aksen negatif 3,2. Ini jaraknya adalah setengah dari total jarak dari titik pusat ke titik aslinya. Jika K kurang dari negatif 1 dengan K adalah bilangan bulat negatif, maka bayangannya akan diperbesar dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Contohnya adalah negatif 5,4. Titik A negatif 5,4. Ini adalah titik A. Kemudian didilatasikan pada pusat O 0,0. Di sini kalau kita hitung jaraknya, dia melewati beberapa kotak, 1, 2, 3, 4, 5. Maka setelah diperbesar dengan faktor skala negatif 2, artinya bayangannya berada
di seberangnya dengan skala negatif 2, artinya jaraknya akan 2 kali dari jarak semula. Ini jaraknya ada 5, maka dari titik asal ke bayangannya jaraknya akan 2 kali dari titik semula, yaitu 2 kali 5. Kita hitung jaraknya dengan menggunakan mistar. Ini akan lebih rapi. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Maka diperoleh A aksennya adalah 10, negatif 8. 10 titik pada sumbu X, negatif 8 titik pada sumbu Y. Nah, sebaiknya kalian menggunakan buku streaming untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan transformasi geometri. Nah, untuk mempermudah kita dalam mencari bayangan dari suatu bangun ataupun titik koordinat yang dilatasinya pada pusat O 0,0 dengan faktor skala K, kita misalkan titik A, X, Y yang dilatasikan pada pusat O 0,0 dengan faktor skala K akan menghasilkan bayangan A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Dimana untuk mendapatkan bayangannya adalah titik A, X, Y dengan notasi penulisan pusat O 0,0 dengan faktor skalanya seperti ini. Diperoleh A aksennya, X aksen itu adalah K kali X, artinya skalanya kita kalikan dengan nilai X. Untuk Y aksen diperoleh K kali Y, jadi skalanya kita kalikan dengan titik pada sumbu Y. Jadi semua titik pada sumbu X atau sumbu Y kita akan kalikan dengan skalanya. Jadi untuk mempermudah contoh-contoh sebelumnya, yaitu titik A negatif 2,1 yang dilatasikan pada pusat O 0,0 dengan faktor skala 2. Jadi dengan menggunakan rumusnya dapat mempermudah kita mencari bayangan koordinatnya tanpa menggambar terlebih dahulu, sehingga diperoleh A aksen untuk negatif 2,1, X aksennya adalah 2 dari skalanya dikalikan negatif 2 dari titik pada sumbu X, kemudian untuk Y aksen 2 dari skalanya dikalikan dengan 1 dari titik pada sumbu Y, maka diperoleh A aksennya adalah negatif 4 untuk X aksen, 2 untuk Y aksen. Untuk contoh yang kedua, titik koordinat B 3, negatif 8 yang dilatasikan dengan faktor skala 1/3. Ini karena jika kita menggambar akan membuat kita sedikit bingung mencari bayangannya, maka dengan menggunakan rumus yang diberikan dapat diperoleh dengan mudah. 3, negatif 8 pusat O dengan skala 1/3 diperoleh B aksennya. Untuk X aksen 1/3 skalanya kita kalikan dengan nilai pada sumbu X, kemudian untuk Y aksen 1/3 dari skalanya kita kalikan dengan negatif 8. Diperoleh B aksen adalah 1/3 kali 3. Jadi kita cukup kalikan pembilangnya. 1 kali 3, 3 dibagi 3, 1. Kemudian 1 dikali negatif 8 itu negatif 8 bagi 3, tentu hasilnya desimal. Cukup kita tuliskan dalam bentuk pecahan biasa saja. Maka diperoleh B aksen itu adalah 1, negatif 8/3. Untuk contoh berikutnya, A aksen itu X aksennya diperoleh dari skalanya negatif 1/2 dikalikan dengan nilai X yaitu 6. Kemudian Y aksen negatif 1/2 dikalikan dengan nilai pada sumbu Y, maka hasilnya A aksennya adalah negatif 3
dari negatif 1 kali 6 negatif 6 dibagi 2 negatif 3. Kemudian Y aksennya itu adalah 2 dari negatif 1 kali negatif 4 itu positif 4 dibagi 2 hasilnya positif 2. Contoh yang keempat yaitu tentukan bayangan titik koordinat B 2, negatif 1 yang didelatasikan pada pusat O dengan faktor skala negatif 3. Jadi titik B nya 2, negatif 1 dengan pusat O dan skala negatif 3, maka diperoleh B aksennya itu X aksen adalah negatif 3 dikalikan dengan nilai pada sumbu X, kemudian Y aksen skalanya negatif 3 dikalikan dengan negatif 1 nilai pada sumbu Y, maka diperoleh B aksen adalah negatif 6, positif 3. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh jika yang didilatasikan adalah suatu bangun, yaitu bangun datar segitiga. Untuk yang pertama, jika faktor skalanya positif 2. Dengan menggunakan rumus dapat mempermudah kita mencari bayangannya. Jadi yang kita cari perbesarannya adalah titik-titik pada koordinatnya. Untuk titik A 3,2 setelah dilakukan dilatasi hasilnya adalah 6,4 dari perkalian 3 kali 2 dengan 2 kali 2. Kemudian untuk titik B diperoleh B aksennya itu adalah 1 kali 2 itu 2, kemudian 3 kali 2 itu 6. Kemudian untuk C aksen bayangannya 2 kali 2 4. Untuk Y aksennya 4 kali 2 8. Jadi yang kita kalikan adalah pada skalanya. Untuk pusatnya hanya untuk menentukan pusat dari dilatasinya. Setelah kita tentukan nilai A, B, C, kemudian A aksen, B aksen, C aksen, maka selanjutnya kita gambar pada koordinat kartesius. Tentukan pusatnya O 0,0, kemudian gambar bangun datar segitiga yang aslinya yaitu ABC, A 3,2, B 1,3, C 2,4. Kemudian karena bangun datar segitiga, jadi kita hubungkan A ke B, B ke C, C ke A. Nah, usahakan gambarnya rapi dengan cara menggunakan mistar. Kemudian tentukan jarak dari pusat ke masing-masing titik koordinat, dalam hal ini O ke A, O ke B, kemudian O ke C. Kemudian setelah diperbesar 2 kali, maka diperoleh A aksennya 6,4. Ini adalah A aksen. B aksennya 2,6. B aksen, C aksennya 4,8. C aksen. Kemudian kita hubungkan A aksen, B aksen, C aksen. Selanjutnya hubungkan kembali jarak dari O ke A aksen, ke B aksen, dan ke C aksen. Selanjutnya jika skalanya negatif 2, gunakan rumus mempermudah kita mencari bayangannya. A negatif 3,1 setelah kita kalikan dengan skalanya hasilnya adalah 6, negatif 2. Kemudian B aksennya 1 kali negatif 2 itu negatif 2, 2 kali negatif 2 negatif 4,
kemudian C aksennya negatif 2 kali negatif 2 itu 4 kali negatif 2 negatif 8. Selanjutnya kita gambar pada koordinat kartesius. A nya ABC, A negatif 3,1, ini A, kemudian B 1,2, B, lanjut C negatif 2,4, ini nilai C. Kemudian kita hubungkan menjadi suatu bangun datar segitiga. Untuk menggambarnya sebaiknya menggunakan mistar agar rapi. Kemudian dari pusat O kita tentukan jaraknya atau tarik garis putus-putus dari setiap pusat ke titik aslinya menggunakan garis putus-putus. Kemudian gambar A aksen, B aksen, C aksen. A aksen 6, negatif 2, B aksen negatif 2, negatif 4, C aksen 4, negatif 8, C aksen. Kemudian hubungkan menggunakan mistar agar hasilnya lebih rapi. Kemudian dari pusat kita tarik garis putus-putus ke A aksen, ke B aksen, ke C aksen. Dari gambar perhatikan arahnya. Gambar asli dengan bayangannya tidak berada sepihak dari pusat dilatasi dengan gambarnya. Jadi jaraknya itu adalah 2 kali dari jarak aslinya. Jadi jika jarak aslinya 2, maka skalanya setelah diperbesar jadi 4 karena 2 kali dari jarak semula. Untuk contoh yang ketiga, dengan menggunakan faktor skala 1/2 dan menggunakan rumusnya, diperoleh A aksen 1/2 kali negatif 5 atau negatif 5 kali 1/2 itu adalah negatif 5/2. Kemudian 2 dikali 1/2 itu 1. Kemudian untuk B aksen 2 kali 1/2 1, 4 kali 1/2 2. Untuk C aksen negatif 3 kali 1/2 negatif 3/2, negatif 6 kali 1/2 negatif 3. Kita lanjut menggambar di koordinat kartesius. Titik A negatif 5,2, B 2,4, C negatif 3, negatif 6. Selanjutnya kita hubungkan karena yang diminta adalah bangun datar segitiga. Kemudian dari semua titik hubungkan ke pusatnya, yaitu O 0,0. Selanjutnya titik bayangannya A aksen, B aksen, C aksen. A aksen negatif 5/2,1. Negatif 5/2 jika kita desimalkan ini adalah negatif 2,5, artinya dia berada di sumbu X bagian negatif. Angkanya di antara negatif 2 dan 3 setengahnya. Kemudian lanjut dipasangkan dengan koordinat Y. Diperoleh ini adalah A aksen, B aksennya 1,2, B aksen, C aksennya negatif 3/2, artinya angkanya negatif 3/2 jika didesimalkan menjadi negatif 1,5, di mana angkanya berada di antara negatif 1 dengan negatif 2 setengahnya. Kita pasangkan dengan titik pada sumbu Y, yaitu negatif 3.
maka diperoleh di sini adalah C aksen. Selanjutnya kita hubungkan A aksen, B aksen, C aksen menjadi suatu segitiga. Sehingga diperoleh bangun datar aslinya diperkecil menjadi A aksen, B aksen, C aksen setengah dari bentuk aslinya. Jika skalanya negatif 1/2, maka diperoleh A aksennya negatif 5 kali negatif 1/2 itu adalah 5/2 karena negatif kali negatif positif. Untuk Y aksennya 2 kali negatif 1/2 itu adalah negatif 1. Untuk titik B aksennya 2 kali negatif 1/2 negatif 1, 4 kali negatif 1/2 negatif 2. C aksen negatif 3, negatif 6. Menggunakan skala negatif 1/2 diperoleh 3/2 negatif 3 kali negatif 1/2. Negatif 6 kali negatif 1/2 itu adalah positif 3. Selanjutnya kita gambar A negatif 5,2, B 2,4, C negatif 3, negatif 6. Kemudian hubungkan menjadi suatu bangun datar segitiga. Jika kalian menggambar, biasakan menggunakan penggaris atau mistar. Nah, selanjutnya kita gambar A aksen, B aksen, C aksen, di mana A aksennya 5/2, negatif 1. Ini jika didesimalkan 5/2 itu adalah 2,5 positif, berarti ada di bagian kanan. 5/2, 2,5 berarti di antara 2 dan 3 setengahnya. Kita pasangkan dengan negatif 1 pada nilai sumbu Y-nya. Diperoleh ini adalah A aksen. Kemudian B aksennya negatif 1, negatif 2. Ini adalah B aksen. C aksennya 3/2,3, artinya 3/2 itu jika didesimalkan menjadi 1,5 positif, berat dihubungkan pada titik di sumbu Y yaitu 3, maka diperoleh C aksennya 3/2,3. Setelah itu kita hubungkan A aksen, B aksen, C aksen, yaitu kita hubungkan A aksen, B aksen, C aksen menggunakan mistar. Dalam hal ini bangun datarnya saling berdekatan. Selanjutnya jangan lupa arahkan ke pusat O 0,0. Nah, untuk lebih memahami contoh-contoh yang telah Mem paparkan, silakan kerjakan latihan soal berikut. Bagaimana jika diketahui bayangannya yang ditanyakan adalah titik asal? Dengan menggunakan rumus yang diberikan, dapat mempermudah kita mencari titik asalnya. Dalam hal ini adalah X, Y yang dicari. Kemudian faktornya adalah negatif 3, diperoleh A aksen itu negatif 8, negatif 9, dimana untuk mendapatkan X aksen itu adalah skalanya dikalikan dengan titik X maka diperoleh negatif 8 dari nilai X aksen dikalikan skalanya negatif 3 dikalikan X. Maka nilai X-nya adalah negatif 8 dibagi dengan negatif 3. Masing-masing ruas kita bagi dengan negatif 3. Kemudian negatif dibagi negatif itu pasti positif. Jadi dapat kita tuliskan 8/3. Kemudian untuk Y aksen itu diperoleh dari skalanya dikalikan nilai pada sumbu Y. Y aksennya adalah negatif 9, skalanya negatif 3 dikali Y,
maka Y sama dengan negatif 9 dibagi dengan negatif 3. Ini diperoleh dari masing-masing ruas kita bagi dengan negatif 3. Maka diperoleh nilai Y-nya adalah 9/3, karena negatif dibagi negatif positif. 9/3 itu hasilnya 3. Sehingga titik asalnya X, Y adalah A 8/3, 3. Silakan kerjakan soal berikut untuk lebih memahami contoh sebelumnya. Lanjut, bagaimana jika yang ditanyakan adalah skalanya? Dalam hal ini sudah diketahui titik asalnya dengan bayangannya. Dengan menggunakan rumus yang disediakan, dapat mempermudah kita mencari skala. Dalam hal ini, titik C-nya negatif 5,9, kemudian didelatasikan pada pusat O dengan faktor skala K yang belum diketahui, maka diperoleh C aksennya, yaitu X aksen 10, Y aksen negatif 18. Nah, untuk mencari skalanya dapat menggunakan bantuan X aksen itu kan K kali X. Maka X aksennya diperoleh 10, K belum diketahui, kali X-nya negatif 5. Maka nilai K adalah 10 dibagi negatif 5. Sehingga diperoleh nilai K-nya negatif 2. Nah, jika skalanya negatif 2 menghasilkan bayangan 10 dari titik asal negatif 5, tentu Y aksen dengan Y juga pasti bersesuaian. Buktinya Y aksen itu kan K kali Y, di mana Y aksennya negatif 18, K kali Y-nya 9. Maka nilai K adalah negatif 18 dibagi 9, diperoleh K sama dengan negatif 2. Tentu menghasilkan jawaban yang sama. Untuk lebih memahami contoh sebelumnya, silakan kerjakan latihan soal berikut. Oke, sekian video kali ini berkaitan dengan transformasi bagian dilatasi, yang berarti materi transformasi geometri telah selesai membahas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.